kepalanya miring, dan mukanya nggak jelas kayak rusak. Dia berhenti, nggak langsung nyentuh, cuma berdiri ngeliatin lama banget. Nanti gue merinding, Cok. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jisan Raid. Dan kali ini gua mau lanjutin cerita teror kosan Blok C part 2. Langsung aja ke ceritanya. Gua masih megang pintu, nahan dari dalam, handle di luar masih sempat gerak dikit, terus berhenti. Habis itu sunyi, tapi yang bikin gua nggak berani lepas, napas itu masih ada di belakang gua, dekat banget. Kayak kalau gua nengok sekarang, dia udah nempel mungkin di pundak gua. Gua pelan-pelan ngelepas tangan dari pintu, nggak langsung muter badan, cuma diem aja sambil ngedengerin. Air di kamar mandi masih nyala deras, seperti itu suaranya. Tapi anehnya nggak ada suara air nyebar ke lantai, kayak air jatuh ke satu titik terus hilang. Bau lembab sama bau besi itu makin kerasa, makin menyengat. Sekarang bukan cuma ganggu, tapi bikin dada gua sesek banget dan rasanya berat. Gue coba tarik nafas panjang, gak masuk lega sama sekali. Refleks gua agak minggir dari kamar mandi, dan pas gua geser dikit itu, napas di belakang gua ikut geser, kayak nempel gitu, gak jauh, persis banget di belakang gua. Gua langsung merinding, pelan-pelan gua nengok. Pas gua nengok, kosong, gak ada siapa-siapa, tapi rasanya jelas itu bukan halusinasi. Gue balik lagi ke kamar mandi, airnya masih nyala, pintunya kebuka setengah, dan gelap di dalamnya. Padahal lampunya tuh nyala, tapi cahayanya kayak mentok di pintu, nggak masuk ke dalam WC-nya. Gue sempet mikir buat nutup pintunya, tapi kaki gue malah jalan ke situ, pelan-pelan dan nggak tahu kenapa kayak pengen mastiin aja. Langkah gue pelan banget. Dan tiap gua maju, ada suara lain yang ngikutin, lebih pelan dari gua, tapi nggak sinkron. Sampai gua berhenti di depan pintu kamar mandi, gua diam sebentar. Terus gua nengok ke dalam. Awalnya nggak kelihatan apa-apa, cuma gelap aja gitu. Terus pelan-pelan mata gua mulai nangkap bentuk di pojok kamar mandi dekat shower. Kayak ada orang jongkok, nunduk, tapi nggak gerak. Gue langsung ngerasa dingin, badan gue otomatis mundur setengah langkah. Tapi di saat yang sama, yang di pojok itu gerak. Geraknya pelan banget, kayak baru sadar ada yang ngeliatin. Dia mulai berdiri pelan, sendinya kayak kaku, gerakannya nggak natural. Dan waktu dia berdiri, kepalanya miring, nggak dilurusin gitulah, kayak robot gitu. Gue langsung mundur lebih cepat, nabrak kasur, jantung gue mulai panik. Tiba-tiba airnya mati, tak, langsung sunyi. Di tengah sunyi itu, yang kedengeran cuma suara nafas gue dan dia. Ya, itu nafas gue dan dia. Kurang lebih seperti itu. Dan tanpa buru-buru, dia mulai jalan keluar dari kamar mandi. Tap, tap, tap. Langkah pertama suara basah. Langkah kedua lebih dekat. Gua mundur naik ke kasur sampai mentok ke tembok, karena gak ada jalan lagi. Sekarang dia udah ada di dalam kamar. Jaraknya beberapa langkah dari gua. Bentukannya tinggi, kurus. Bajunya nempel kayak basah. Kepalanya miring,
dan mukanya nggak jelas kayak rusak. Dia berhenti, nggak langsung nyentuh, cuma berdiri ngeliatin lama banget. Nanti gue merinding cuy. Gue coba geser deket ke samping, mau turun dari kasur, tapi dia ikut geser, nutup jalan gue. Dan di situ gue sadar, dia tahu gue mau kabur. Terus dia ngomongnya serak ya, balikin kamar saya. Di detik itu juga gue langsung lompat dari sisi kasur lain, gak mikir nyerempet atau apalah, gue langsung lari ke pintu. Tangan gue gemetaran pas buka kunci. Kunci sempat nyangkut. Gue paksa, akhirnya kebuka. Brak suaranya tuh. Gue buka pintu dan langsung keluar. Begitu kaki gue nyentuh lorong, gue langsung sadar ada yang aneh. Lorongnya lebih panjang dari yang tadi. Tapi gue tetap lari. Langkah gue keras banget. Tapi di belakang gue ada langkah lain. Ngikutin gue, sama juga lari. Gue nengok dikit dan langsung nyesel. Dia udah ada di lorong. Jalannya udah nggak normal. Kakinya kayak diseret gitu. Dan kepalanya masih miring ngeliatin gua. Gua makin panik, lari ke arah tangga. Tapi sebelum nyampe, baju gua ketarik keras banget. Dan di situ gua jatuh. Dan di situ kaki gua dipegang, dingin, basah, nempel. Gua langsung nendang sekuat tenaga sampai akhirnya lepas. Gua bangun, langsung lari turun tangga. Sampai bawah, ibu kos sudah duduk, tenang kayak nunggu. Gua ngos-ngosan. Sambil gua ngos-ngosan, gua bilang kayak gini ke ibu kos. Bu, itu di atas. Dia cuma lihat gua, terus nanya pelan. Kamu buka pintunya tadi? Gua diem. Dia langsung ngerti, terus bilang, kalau sudah lihat, dia nggak bakal berhenti. Dan di saat itu, di atas tangga ada suara. Tak, tak, tak. Suara turun dari tangga, pelan. Gua nengok ke atas, dan di ujung tangga, dia berdiri. Sekarang, lebih dekat. Oke guys, segitu aja di part 2 ini. Kita lanjut nanti di part 3. Apakah di part 3 lebih menyeramkan atau kita lihat aja nanti di part 3, oke? Oke guys, jangan lupa ramein konten gua nanti di 5.000 subscriber. Gua mau bikin giveaway. Jadi buat kalian yang pengen dapat hadiah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian cerita-cerita horor, dan kalian juga yang pengen cerita horor kalian dibacain sama gua bisa komen di bawah.